Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan tema etika dan budaya organisasi izin menyampaikan video pembelajaran. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu dosen Ibu Rauli, penampu mata kuliah teori organisasi. Kenalkan, saya Rafi Putra Dinata dengan NPM 248-10258 serta teman-teman saya Arjuna Juan Purnama dengan NPM 248-110-232, Padiul Adi Pribowo dengan NPM 248-10254, dan Abu Zakwan dengan NPM 248-10132. Yang pertama, etika organisasi. Etika organisasi adalah seperangkat nilai moral dan prinsip perilaku yang menjadi pedoman dalam bertindak dan membuat keputusan di lingkungan kerja. Jenis-jenis etika dalam organisasi. 1. Etika profesional. Panduan moral dalam menjalankan tugas sesuai bidang profesi, misalnya kode etik dokter, akuntan, dan jurnalis. Yang kedua, ada etika individual. Panduan moral dalam menjalankan tugas sesuai bidang profesi, misalnya kode etik dokter, akuntan, atau jurnalis. Yang ketiga, etika sosial. Pedoman moral terkait interaksi antar individu dalam organisasi seperti menghormati rekan kerja dan menghindari diskriminasi. Berikutnya, peran etika dalam berorganisasi. 1. Menjadi panduan perilaku. Etika memberi batasan antara benar dan salah dalam bertindak, sehingga karyawan tahu bagaimana harus bersikap. 2. Meningkatkan kepercayaan. Etika membangun kepercayaan antar karyawan, pimpinan, dan pihak luar negeri atau klien, mitra, masyarakat. 3. Mencegah konflik dan pelanggaran. Dengan etika yang kuat, tindakan seperti kecurangan, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang dapat dicegah. Tujuan etika organisasi. Tujuan etika organisasi adalah untuk menetapkan standar perilaku yang dapat diterima, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun kepercayaan dan reputasi, mencegah penyimpangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Contoh, seorang akuntan melaporkan data keuangan apa adanya meskipun ada tekanan untuk memanipulasi. Karyawan menolak menerima suap atau gratifikasi dari klien. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang dianut dan dipraktikkan oleh anggota organisasi yang membentuk cara mereka berperilaku dan berinteraksi di lingkungan kerja. Berikutnya ada peran budaya organisasi. Yang pertama, mengarahkan perilaku karyawan. Budaya organisasi menetapkan standar perilaku yang diharapkan sehingga semua anggota tahu bagaimana harus bersikap. Yang kedua, meningkatkan solidaritas dan kerjasama tim. Nilai dan norma bersama memperkuat rasa kebersamaan dan memudahkan kerjasama tim. Yang ketiga, membentuk identitas dan citra organisasi. Budaya menciptakan karakter unik yang membedakan organisasi dari yang lain, baik di mata internal maupun eksternal. Tujuan budaya organisasi. Yang pertama, ada membentuk identitas organisasi. Budaya organisasi membentuk ciri khas yang membedakan suatu organisasi dari yang lain. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang dijalankan setiap hari mencerminkan kepribadian organisasi. Orang dari dalam maupun luar dapat mengenali karakter dan cara kerja organisasi tersebut. Yang kedua, mendukung adaptasi terhadap perubahan. Perusahaan dengan budaya yang mendorong pembelajaran dan inovasi akan lebih cepat menyesuaikan diri saat terjadi perubahan sistem kerja, seperti beralih ke digital atau bekerja dari rumah. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan komitmen. Budaya organisasi yang positif menciptakan rasa memiliki dan keterikatan emosional antara karyawan dan
Kesehatan Nusantara berhasil melayani 8.000 lebih penerima manfaat melalui pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesehatan. Melampaui 2.000 penerima manfaat, keberhasilan diukur dari jumlah penerima manfaat, partisipasi dalam kampanye kesehatan, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan. Dan selanjutnya ada hubungan antara etika dan budaya organisasi. Etika dan budaya organisasi berkaitan erat dan saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai dalam organisasi. Berikut adalah hubungan mendalam mengenai hubungan keduanya. 1. Ada etika sebagai bagian dari budaya organisasi. Yang kedua, budaya membentuk perilaku etis. Yang ketiga, etika menguatkan budaya positif. Yang keempat, keduanya membentuk iklim organisasi. Yang kelima, ada saling memperkuat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada strategi membangun etika dan budaya organisasi yang kuat. 1. Yaitu pelatihan etika rutin. Menyelenggarakan pelatihan untuk membekali karyawan dengan pemahaman nilai-nilai etika yang relevan. Yang kedua ada teladan dari pemimpinan. Pemimpin organisasi harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai etis dan budaya kerja yang positif. Yang ketiga, sistem penghargaan dan sanksi. Memberikan apresiasi kepada perilaku etis dan menindak pelanggaran untuk menjaga integritas organisasi. Yang terakhir ada dampak etika dan budaya organisasi yang kuat. Untuk organisasi yaitu 1. Meningkatkan reputasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, mengurangi konflik. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan menarik talenta. Dan untuk bagi karyawan ada 1. Meningkatkan motivasi kerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, meningkatkan kesempatan dalam berkembang. Dan kelima, meningkatkan rasa memiliki. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.